Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam sistem koordinat kartesius, sumbu X digambarkan sebagai garis bilangan yang mendatar horizontal dan sumbu Y digambarkan sebagai garis bilangan yang tegak vertikal. Keduanya berpotongan tegak lurus di pusat koordinat O 0,0. Perhatikan sistem koordinat kartesius berikut. Garis yang horizontal sebagai sumbu X, garis yang vertikal sebagai sumbu Y. Pertemuan antara kedua garis sebagai pusat titik 0, di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Semakin ke kanan semakin tinggi positif, dan semakin ke kiri nilainya semakin rendah. Di atas 0 positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di bawah 0 negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Semakin ke atas nilainya semakin bertambah, semakin ke bawah nilainya semakin berkurang. Kita perhatikan dalam sistem koordinat kartesius terdapat 4 bagian. Bagian kanan atas kuadran 1. Pada kuadran 1, sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif. Bagian kiri atas kuadran 2. Di kuadran 2, sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Pada bagian kiri bawah kuadran 3. Di kuadran 3, X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Bagian kanan bawah kuadran 4. Kuadran 4, sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Sekarang kita akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Titik A, koordinat titik A 2,6. 2 sebagai ordinat, 6 sebagai absis. Kita lihat posisinya. Posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, atau saya ulangi lagi, titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berada di atas sumbu X. Contoh yang kedua, titik B 5,5. Posisi titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik C berada pada jarak 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y,
serta berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Titik D berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y, serta berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di atas sumbu X. Contoh berikutnya, E negatif 3, negatif 3. Posisi E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik E berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y, serta berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Titik F negatif 4, negatif 6. Titik F berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kiri sumbu Y, serta berjarak 6 satuan dari sumbu X berada di bawah sumbu X. Titik G 5, negatif 4. Titik G berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Titik H 3, negatif 6. Titik H berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan sumbu Y, serta berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Kita perhatikan untuk posisi absis. Jika positif berarti di sebelah kanan sumbu Y, negatif berarti di sebelah kiri sumbu Y. Untuk posisi ordinat, jika positif di atas sumbu X, jika negatif di bawah sumbu X. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.